Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Edu sekalian, apa kabarnya ini? Semoga Sobat Edu sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa Mimi doakan juga semoga apa yang dicita-citakan Sobat Edu bisa terwujud. Amin. Siapa nih yang sampai hari ini masih kebingungan bagaimana cara menentukan judul proposal skripsi yang sesuai dengan keinginan Sobat Edu? Nah, di video kali ini kita akan menggali lebih dalam bagaimana sih cara menentukan judul proposal skripsi. Oke, tanpa berlarut-larut, yuk kita simak sama-sama video kali ini. Jangan lupa buat subscribe channel ini agar saya bisa lebih semangat lagi dalam berbagi pengetahuan. Di sini ada 6 tahapan yang dapat Sobat Edu lihat. Namun, pada kesempatan kali ini, saya akan paparkan satu persatu mengenai 6 tahapan tersebut. Yuk kita simak tahapannya. Tahapan yang pertama yaitu Sobat Edu fokus berangkat dari melihat masalah atau temuan masalah yang Sobat Edu itu pernah temukan di lapangan. Masalah yang ditemukan oleh Sobat Edu sekalian yang pada saat ini itu biasanya adalah masalah-masalah terbaru dan tentunya kontekstual, sehingga setelah Sobat Edu benar-benar memahami masalah yang ditemukan di lapangan, maka akan lebih mudah untuk mencari solusi yang nantinya akan ditarik sebagai judul yang akan dijadikan sebagai judul proposal skripsi Sobat Edu. Nah, dalam melihat keseriusan masalah yang ditemukan di lapangan, Sobat Edu itu bisa melakukan kegiatan penelitian begitu ya, seperti wawancara dan observasi. Nah, observasinya seperti apa sih? Nah, maksud observasi di sini adalah Sobat Edu itu bisa melihat atau melakukan observasi secara utuh agar dalam membuat rumusan latar belakang nantinya Sobat Edu itu tidak akan kesulitan. Nah, sehingga dengan setelah melihat yang namanya permasalahan di lapangan, Sobat Edu itu akan lebih mudah lagi dalam menentukan judul. Nah, selanjutnya selain itu Sobat Edu juga bisa melengkapi kegiatan lain yaitu dengan wawancara. Nah, wawancara seperti apa sih maksudnya? Nah, wawancaranya itu bisa dilakukan dengan beberapa orang yang dianggap tahu terkait masalah di lapangan. Hal-hal ini juga akan membuat Sobat Edu itu bisa menarik sebuah judul proposal skripsi begitu. Selanjutnya adalah Sobat Edu itu bisa juga merujuk skripsi kakak tingkat begitu ya. Nah, setelah Sobat Edu itu membaca beberapa skripsi misal gitu ya yang ada di jurusan ataupun di perpustakaan kampus, nah Sobat Edu bisa melihat saran dari skripsi kakak tingkat Sobat Edu, yang mana di dalam sarannya itu bisa ditemukan bahwa kurang lebih begitu ya, dalam sarannya itu penelitiannya itu bisa dikembangkan oleh peneliti selanjutnya. Nah, ketika ada saran seperti itu dari skripsi sebelumnya, maka Sobat Edu bisa mengembangkan skripsi kakak tingkat tersebut ya, seperti sesuai dengan saran yang ada di dalam skripsi tersebut. Oke, selanjutnya adalah langkah kedua, yaitu judul relevan dengan program studi. Usahakan ya judul yang dipilih itu sesuai dengan program studi atau bidang keilmuan Sobat Edu sekalian. Nah, mengapa harus demikian begitu ya? Sebab ketika Sobat Edu menentukan judul yang relevan dengan program studi, itu akan membuat Sobat Edu lebih mudah dalam proses penyusunannya. Sebab juga di dalam setiap bidang keilmuan atau program studi itu memiliki disiplin ilmunya sendiri-sendiri. Jadi ketika Sobat Edu fokus dengan
relevansi program studi Sobat Edu, maka akan lebih mudah. Selanjutnya, tahapan ketiga, yaitu sesuaikan dengan passion. Nah, di sini saya punya kutipan nih buat Sobat Edu sekalian yang mungkin juga bisa Sobat Edu terapkan, gitu ya, bukan cuman hanya mengingat. Kenalilah passionmu, karena itu akan membuatmu penuh hati dalam menyelesaikan skripsimu. Hal ini tuh memang sesuai gitu ya dengan fakta yang di lapangan ketika Sobat Edu memilih jenis penelitian ataupun judul penelitian yang sesuai dengan passion Sobat Edu sekalian, maka itu akan lebih mudah dalam penyelesaiannya. Nah, di sini yang perlu dilakukan oleh Sobat Edu adalah kenali passion Sobat Edu dulu gitu ya. Sobat Edu itu tertarik di dalam penelitian bidang apa gitu ya. Nah, di sini saya punya contoh bahwa Sobat Edu misal gitu ya ada di jurusan teknologi pengolahan pangan begitu ya. Nah, kemudian Sobat Edu itu senang gitu ya, atau passion penelitiannya itu lebih ke bagaimana sih efektivitas sebuah proses pengolahan produk gitu ya. Nah, maka Sobat Edu itu bisa melakukan atau membuat judul proposal skripsi seperti efektivitas proses pengolahan dengan cara misalkan secara distilasi gitu ya, untuk menghasilkan produk yang bagaimana begitu ya. Nah, itu salah satu contohnya. Terus juga kenalilah passion Sobat Edu sekalian, apakah Sobat Edu sekalian itu suka dengan penelitian kualitatif atau kuantitatif. Nah, tentunya ini juga berpengaruh sebab ketika membahas hasil penelitian itu, ketika kualitatif tentunya akan berbeda dengan kuantitatif begitu. Nah, contoh lain adalah ketika Sobat Edu sekalian ada di jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia contoh ya. Nah, passion Sobat Edu tuh di mana sih ketika melakukan sebuah penelitian gitu ya. Contoh Sobat Edu ada passionnya itu adalah penelitian PTK. Nah, maka mungkin Sobat Edu itu lebih lebih fokuskan lagi untuk mencari judul-judul proposal skripsi yang berhubungan dengan. Tahapan yang keempat yaitu memperbanyak referensi. Berbagai cara gitu ya dapat Sobat Edu temukan untuk memperbanyak referensi terkait pencarian judul proposal skripsi Sobat Edu sekalian. Contohnya yaitu pertama, Sobat Edu bisa mendownload jurnal-jurnal penelitian, kemudian Sobat Edu itu membacanya. Nah, kenapa sih kita itu disarankan untuk mendownload jurnal-jurnal? Sebab dengan kita mendownload gitu ya dan membaca beberapa jurnal-jurnal yang terkait dengan jenis penelitian yang akan Sobat Edu lakukan, itu akan membuat Sobat Edu itu lebih tercerahkan gitu ya, bagaimana sih nantinya dalam penyusunan isi, kemudian bagaimana sih tahap-tahap yang akan dilalui dari proposal skripsi. Yang kedua itu ada diskusi dengan kakak tingkat. Dalam diskusi bisa mendengarkan beberapa saran dari kakak tingkat terkait bagaimana sih bila saya mengajukan judul proposal skripsi. Hal lain yang tidak kalah pentingnya yang bisa Sobat Edu lakukan yaitu membaca skripsi di perpustakaan atau perpustakaan jurusan atau kampus gitu ya. Nah, selain itu juga Sobat Edu bisa bertukar pikiran dengan teman yang sama-sama berjuang dalam menentukan judul proposal skripsi. Langkah yang kelima yaitu pilih beberapa judul untuk diajukan. Nah, saat Sobat Edu itu udah nentuin nih tentang permasalahan yang akan dipilih untuk judul proposal skripsi. Nah, kemudian di sini disarankan gitu ya, Sobat Edu itu juga perlu menyiapkan setidaknya satu judul skripsi yang dianggap pas untuk alternatif
alternatif lain jika judul proposal skripsi yang Sobat Edu ajukan itu tidak diterima oleh dosen pembimbing. Nah, pada saat sudah memiliki beberapa judul nih, biasanya dosen itu akan menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan judul proposal skripsi Sobat Edu. Nah, dosen itu akan senang dan mudah meng-ACC judul proposal skripsi jika Sobat Edu itu memahami isi dari proposal skripsi Sobat Edu. Maka penting banget ya di sini ketika Sobat Edu sudah memiliki judul, kemudian Sobat Edu tuh paham akan langkah selanjutnya apa saja sih langkah-langkah atau metode bahkan isi dari proposal skripsi yang akan Sobat Edu itu kerjakan. Langkah terakhir yaitu lakukan bimbingan judul. Nah, segeralah Sobat Edu itu lakukan bimbingan pertama Sobat Edu saat dosen membuka bimbingan judul. Beberapa kejadian yang mungkin bisa terjadi ketika bimbingan pertama mengenai judul. Nah, yaitu pertama bisa saja judul proposal skripsi Sobat Edu itu di ACC atau bahkan mungkin dilakukan revisi judul atau mungkin juga ditolak gitu ya. Nah, Sobat Edu di sini harus siap gitu ya. Jangan sampai ketika adanya revisi judul atau mungkin bahkan ditolak gitu ya judulnya dan harus diganti judul, itu membuat Sobat Edu menjadi down. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, justru hal tersebut itu harus dijadikan sebagai sebuah motivasi gitu ya. Dan yakin bahwa Allah itu akan memudahkan gitu ya segala urusan Sobat Edu dalam merangkai skripsi Sobat Edu sekalian, mulai dari judul, kemudian judul proposal, kemudian seminar proposal, bahkan sampai nanti ketika menyusun bab 4 sampai terakhir yaitu yudisium. Sobat Edu, segitu aja dulu ya video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, kemudian bisa kalian komen di bawah bila ada yang ingin ditanyakan. Kemudian jangan lupa ya untuk subscribe channel ini biar saya lebih bermanfaat lagi dalam membuat dan membagikan video yang lebih bermanfaat lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.